Halo semuanya, selamat datang di Bankum Berbicara. Membantu orang susah, hal yang mulia. Ya, halo semuanya, sahabat Bankum Berbicara. Kembali lagi bersama kita di sini di Bankum Berbicara. Saya Albert Harmokolaya. Dan saya tidak asing lagi, nama saya adalah Efesus Dewan Marlan Sinar. Ya, baik. Seperti yang sahabat Bankum lihat saat ini, kita bersama dengan Pak Efesus, ya, yang mana di episode kali ini kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan, yang mana hal-hal tersebut akan dikupas tuntas kulit-kulitnya oleh Pak Efesus Dewan Marlan Silanga. Sebelumnya, ya, ada yang disampaikan, Pak Baik, Efesus? terima kasih pemirsa setia Bankum dan sahabat Bankum dimanapun berada. Karena kebetulan tema kita kali ini adalah ketenagakerjaan dan juga baru-baru ini adalah baru selesai momentum Hari Buruh Internasional atau May Day. Nah, untuk itu kami dari Bankum Berbicara mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Semoga buruh tetap jaya dan sukses selalu. Yang paling utama, buruh tetap menjadi garda terdepan sebagai daripada aset daripada negara. Demikian, Bung Albert. Ya, baik. Terima kasih, Pak Efesus. Ya, di episode kali ini kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan, Tuan Naga. Ya, menurut daripada pandangan Pak Naga lah, apa sih landasan terbentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dapat terbentuk dan disahkan menjadi undang-undang? Baik, terima kasih Bung Albert. Ya, namanya ketenagakerjaan adalah salah satu yaitu terkait dengan sistem atau pengaturan ya yang dibuat yaitu sebelum, setelah atau sesudah, ya kan, sesudah bekerja. Perlu kita pahami bahwasanya di Indonesia, ya kan, terkait daripada regulator, regulasi yang mengatur terkait ketenagakerjaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setelah itu perubahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, itu kan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, ya kan? Iya, betul. Nah, itu di situ diatur terkait daripada bagaimana sih terkait daripada mulai daripada sistem ketenagakerjaan tadi itu mekanismenya sampai kepada pengakhiran daripada seseorang daripada untuk bekerja begitu. Di situ semua diatur begitu, dirangkum. Kenapa dirangkum demikian? Karena itu adalah menjaga hak dan kewajiban baik antara pengusaha maupun pekerja begitu. Karena pengusaha dan pekerja ini adalah hubungan yang sinergitas begitu. Artinya hubungan yang memang tidak bisa dipisahkan, ya kan? Karena antara pekerja dan pengusaha ini adalah sama-sama sangat saling mendukung dan membutuhkan dan juga saling artinya menjadi daripada tadi itu soko daripada tadi itu aset negara begitu. Iya. Baik. Nah, dalam hal ini yang maksud daripada pertanyaan saya ini adalah landasan yang membuat ketenagakerjaan ini disahkan menjadi undang. Apakah memang dia berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau dibuat tanpa ada landasan dasarnya itu? Baik. Atau bagaimana? Iya, tetap semua kan ada landasan. Di dalam Undang-Undang 45 itu kan salah satu pasal hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Itu adalah salah satunya. Turunannya itu tadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 itu kan terkait daripada tadi itu Cipta Kerja. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ya kan sudah beberapa kali dirubah kan begitu. Nah, terakhir juga dengan adanya PP 35 2021 begitu. Itulah semua landasan daripada terkait untuk mengatur ketenagakerjaan yang ada di Indonesia begitu. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial begitu. Oke. Baik. Nah, kemudian melihat daripada landasan terbentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, pastinya hal ini tidak lepas daripada tujuan terbentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Nah, menurut pandangan Pak Nagala, apa sih tujuannya dibentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan ini? Apakah ini semata-mata hanya untuk melindungi para pekerja atau bagaimana ini? Ya, tadi seperti kita sampaikan bahwasanya kan pengusaha dengan pekerja ini kan itu harus dia sejalan, seiringan, ya kan? Artinya tidak boleh pengusaha berdiri sendiri, pekerja berdiri sendiri kan begitu. Jadi mengatur terkait daripada tadi itu tata cara. Undang-undang itu dibuat untuk mengatur tata cara sehingga tadi itulah dibuat dalam hak dan kewajiban masing-masing. Kan gitu. Hak dan kewajiban masing-masing inilah yang dijalankan begitu, ya kan? Contoh di dalam suatu
tata cara itu ada namanya PP, peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama, ya kan, atau apapun itu, ya kan. Tapi ada pokoknya yang dua itu, ya kan, di situ dia. Itu tujuannya dibentuknya undang-undang itu bagaimana supaya tadi itu sama-sama mereka itu bersinergi itu untuk meningkatkan daripada kesejahteraan, kan begitu. Karena ini salah satu daripada tadi itu aset negara, begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Naga. Nah, ini cukup menarik untuk dibahas ini. Yang mana tentunya dalam hal ini yang namanya ketenaga kerjaan ini tidak akan terlepas daripada hubungan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja, betul ya Pak? Betul, ya. Nah, dan tentunya juga pasti ada yang namanya suatu perjanjian. Betul, ya. Dan kemudian apakah antara perjanjian pihak pengusaha dan pihak pekerja ini, ya, hanya sebatas perjanjian biasa atau ada ketentuan lain yang sudah diatur? Baik. Artinya di dalam undang-undang yang kita sebutkan tadi sebagai regulasinya, aturannya itu di situ sudah disebutkan. Artinya peraturan perusahaan itu menyangkut daripada hak dan kewajiban. Perusahaan itu memiliki hak bagaimana, kewajibannya pekerja bagaimana, di situ diatur begitu. Dia tidak boleh melewati daripada rule itu, kan begitu. Artinya di rule-nya tadi itu aturannya sudah jelas begitu. Jadi itulah dasar mereka untuk menjalankannya, kan begitu. Tidak boleh bertentangan. Ketika dia bertentangan, maka disitulah tadi itu terjadi namanya itu kan, artinya itu kan melanggar hukum, melanggar aturan, kan begitu, iya kan? Jadi dijalankan sesuai PP dan PKW. Makanya setiap perusahaan itu, ya kan, perusahaan yang skala kecil lah katakan, dia diwajibkan membuat namanya PP, ya kan? Perusahaan yang skala besar namanya membuat PKB, perjanjian kerja bersama. Disitulah dituangkan. Itulah sebagai daripada rule-nya begitu, aturan yang harus ditaati begitu. Baik, ini kan tadi seperti yang sebelumnya Pak Naga sampaikan bahwa perjanjian itu sudah diatur. Apakah dalam perjanjian ini ada beberapa macam atau bagaimana? Apakah memang ada cuma satu jenis atau satu macam atau beberapa bagian? Jadi tadi saya bilang secara garis besarnya itu kan tadi itu di situ di dalam undang-undang kan disebutkan ada peraturan perusahaan, ada peraturan kerja bersama. Di situ kan dituangkan tadi itu. Artinya hak dan kewajibannya. Hak dan kewajibannya apa begitu, ya kan? Di situ udah dituangkan dia di situ. Contoh haknya, hak mendapatkan cuti, ya kan? Hak mendapatkan contohnya tadi itu apa waktu istirahat, kan gitu. Hak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan UMK, kan gitu. Hak mendapatkan lembur, kan gitu. Kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan tadi, kan gitu. Itu dia tadi. Termasuk juga apakah dia sifatnya tadi itu PKWT, ya kan, pekerja waktu tertentu atau pekerja waktu tidak tertentu, kan gitu. Yang kita apa kan di saat ini kan ada dua, pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu gitu. Baik. Nah, ini kebetulan Pak Naga singgung mengenai PKWT dengan PKWTT. Betul. Jadi kan ada beberapa penonton daripada sahabat Bankum berbicara kebingungan, belum mengetahui apa sih yang namanya itu PKWTT dengan PKWT. Artinya Coba kalau dulu, PKWT Pak, itu berarti Pak Naga iya kan pekerja waktu tertentu, itu lebih kepada artinya pekerjaan yang sifatnya sementara, ya kan, yang kerjanya tidak bersifat tetap begitu. Kalau namanya PKWTT itu adalah contohnya pekerjaan sifatnya tetap, atau kalau istilahnya kalau kita sebut ada karyawan, kan gitu. Sebenarnya dalam undang-undang kan tidak disebutkan karyawan, tapi pekerja tetap dengan pekerja tidak tetap begitu. Baik. Itu dia. Jadi perbedaannya ini cukup signifikan ya Pak? Karena kalau contohnya PKWT itu artinya yang kita selama ini kita dapatkan itu namanya kan kontrak, kan begitu. Artinya ada kontrak, sedangkan PKWTT itu adalah sudah tetap dia begitu. Itu dia. Baik. Nah, ini tidak lepas dari tadi daripada antara hubungan pengusaha dan pekerja. Betul. Tentunya di setiap keterkaitan antara pengusaha dan pekerja pasti ada masalah yang dihadapi. Tentunya pasti antara pihak pengusaha dan pekerja. Nah, apakah dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam hal ini adalah antara pengusaha dan pekerja? Boleh, makanya di situ ketika terjadi perselisihan kan itu ada dikenal namanya itu penyelesaian secara bipartit, ya kan, antara perusahaan dengan pekerja, kan gitu. Setelah itu ada tripartit namanya, itu melibatkan daripada pihak ketenaga kerjaan. Pihak ketenaga kerjaan dalam hal ini kan apakah dia dinas tenaga kerja provinsi atau kabupaten, kan, atau yang di sebutan lain lah, kan begitu. Itu boleh. Artinya namanya kenapa terjadi artinya perselisihan atau artinya perbedaan pendapat itu hal wajar, kan begitu. Karena kenapa? Pertama terkait daripada untuk pengesahan Dewan Pengupahan, pengupahan juga, kan begitu. Ya kan? Artinya kan tiap tahun itu kan UMK selalu diperbarui, ada revisi, kan gitu. Dilihat daripada tingkat daripada contoh
pendapatan kan Iya. begitu, atau daripada bagaimana kenaikan daripada terkait daripada barang-barang kan Iya. begitu, ya kan? Iya. Ya namanya terjadi perbedaan pendapat itu hal wajar, tetapi kan bisa diselesaikan. Iya. Makanya tadi itu ditekankan supaya tertib administrasi tadi kan Ya. udah diatur itu bahwasanya ada pembuatan namanya ada PP itu Ya. peraturan perusahaan, ada namanya PKB. Itulah sebagai daripada rule-nya begitu ya kan, aturan Aturan, undang-undang ya. tadi itu ya kan, undang-undang tadi kan sudah menyebutkan itu, Ya. diberikan ruang kepada mereka untuk membuat PP dan PKB, itu yang harus ditaati begitu. Ketika itu ditaati tertib administrasi, Ya. kemungkinan besar daripada adanya perselisihan pendapat ini kecil begitu. Termasuk juga kan di dalam perusahaan juga ada namanya terkait daripada katakanlah tadi itu ya kan, ada namanya serikat pekerja ya kan, konfederasi atau apa kan gitu kan, Ya. itu tadi sebagai bagian daripada untuk wadah daripada Ya. pekerja untuk menyampaikan pendapatnya kepada pengusaha atau perusahaan begitu. Baik. Ini tadi Pak Naga singgung mengenai bipartit dan bisa secara tripartit. Baik. Apakah ini bipartit terlebih dahulu atau tripartit? Ya, Bagaimana? artinya tetap pasti bipartit terlebih dahulu. Kenapa? Karena bipartit itu artinya kan mendudukkan antara daripada pekerja dengan pengusaha. Tadi, contoh apa sih permasalahannya? Ya kan, apa sih yang dituntut daripada pekerja tersebut? Ya kan? Ya. Contoh, apa yang menjadi perselisihan mereka kan gitu. Di situ nanti akan didudukkan dulu kan begitu. Setelah itu kalau ini bisa selesai, tentu kan tidak perlu melibatkan tripartit. Tapi kalau contohnya tadi itu tidak selesai, bahwasanya masih terjadi perbedaan pendapat, maka dimintalah tadi itu pendapat daripada itu tadi tripartit, penyelesaian secara tripartit, melibatkan daripada dinas tenaga kerja atau mediator daripada ketenaga kerjaan kan begitu. Baik. Kemudian ini kan tidak terlepas daripada perselisihan ini tadi ya Pak Naga. Ya. Apabila tidak selesai daripada penyelesaian sengketa secara bipartit dengan tripartit, apakah ada lembaga lain yang bisa menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dengan pekerja ini, Pak? Baik, ya artinya tadi itu bahwasanya kan kalau mengacu terkait daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial, di situ kan diatur perselisihan itu menyangkut hak, ya kan, kepentingan, ya kan, menyangkut terkait daripada contohnya adanya itu serikat pekerja dalam satu perusahaan kan begitu, ada beberapa itu ya kan, di situ ya kan. Artinya kalau menyangkut ruang lingkup itu tentu kan diselesaikan melalui daripada adanya peradilan PHI, ya kan. Nah, peradilan PHI itu adalah di setiap ibu kota provinsi begitu. Jadi tiap daripada provinsi itu ada satu namanya PHI, Pengadilan Hubungan Industrial begitu. Di situ nanti diselesaikan. Jadi tadi kan bipartit tidak selesai kan, dilanjut tripartit. Tripartit juga sudah diselesaikan kan begitu. Tetapi salah satu pihak tidak menerima kan begitu. Artinya setelah 10 hari daripada anjuran yang dikeluarkan itu tidak menerima kan gitu, ya kan? Maka dia bisa mengajukan kepada namanya pengadilan PHI supaya mendapat daripada pengesahan begitu, putusan gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Naga sudah menjelaskan sedikit mengenai daripada undang-undang ketenagakerjaan. Ya, itu masih sedikit. Wah, masih sedikit, nanti lebih mendalamnya kan pada ahlinya. Ya, pada ahlinya. Baik. Tapi perlu diingat juga bahwasannya kan tentu kan yang namanya tenaga kerja ini adalah atau pekerja ini kan menyangkut tadi, artinya saling menjaga lah bahwasanya antara pekerja dengan pengusaha. Ya, ini kan tidak boleh terpisahkan kan begitu. Apapun ceritanya bahwasanya ini salah satu aset negara begitu. Ya kan? Ini salah satu yang dibutuhkan negara untuk membangun bangsa dan negara kita ini dibutuhkan pengusaha dan pekerja begitu. Jadi harus bersinergi kan begitu. Apalagi jadi tetap kita harus bagaimana supaya hak-hak daripada buruh ini tetap diperhatikan, kesejahteraannya kan begitu, ya kan? Termasuk mungkin UMK, upah minimum kabupaten dan provinsi menyesuaikan juga, ya kan, dengan tingkat daripada pendapatan, ya kan, daripada tingkat daripada terkait daripada di situ keadaan daripada lingkungan wilayah kan gitu. Itu dia, Bung Albert. Baik, kemudian menurut daripada pandangan Pak Naga lah, apakah daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini sudah memberikan semua solusi antara pengusaha atau jadi makanya begini. Masih ada menurut Pak Naga lah, apakah masih ada perlu di... Ya, artinya setiap undang-undang ini kan tentu kan dia tidak mungkin bisa memberikan rasa kepuasan seluruhnya kan. Tentu di situ ada kekurangan, kelebihan kan begitu. Termasuk kalau Pak Albert mungkin
sahabat Banku mengetahui bahwasanya terkait undang-undang ketenagakerjaan ini adalah salah satu undang-undang yang paling terbanyak ya, yang paling terbanyak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, judicial review ya. Itu hampir seluruhnya kan begitu. Kenapa itu diajukan? Itu tadi karena berarti di situ ada beberapa persoalan permasalahan yang dilihat daripada beberapa mungkin akademis kan, mungkin daripada para pekerja yang hak-haknya secara konstitusional dirugikan kan begitu. Ya, pada intinya Undang-Undang Ketenagakerjaan karena Undang-Undang 13 2003 kan sudah direvisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2003 tadi Cipta Kerja kan di situ. Ya kan? Betul. Nah, di situ termasuk juga masalah di situ mengatur terkait dengan bahwasanya pemutusan hubungan kerja kan, pengakhiran kerja kan begitu. Ya kan? Di situ sebenarnya terkait dengan itu hak dan kewajibannya sudah diatur. Tetapi kan mungkin masih banyaklah kekurangan-kekurangan. Ya kan? Kekurangan-kekurangan dan itu hal wajar begitu. Makanya selalu disampaikan kan begitu. Betul. Bagaimana terkait daripada contoh ketika terjadi PHK ya kan, apa yang didapat uang pesangon, uang penghargaan, uang pisah kan itu yang selama ini kan bagaimana terkait daripada mungkin jam kerja kan begitu, izin apa cuti ya kan, waktu istirahat ya kan, termasuk juga masalah upah kan itu semua banyak diatur di situ semuanya menyangkut itu kan, termasuk pelatihan ketenagakerjaan baik swasta pemerintah ya kan, termasuk tenaga kerja asing kan di undang-undang apa ini juga kan ada tenaga kerja asing, ada tenaga kerja asing itu namanya ya kan izin tinggal tetap sementara orang asing atau bagaimana kan itu seperti kemarin kejadian yang terjadi di apa kan waktu itu di Morowali kalau tidak salah kan itu terkait daripada banyaknya tenaga kerja asing kan, nah itu ya kan dari asing padahal kita kan banyak aset-aset daripada kita punya pekerja lokal kan, tapi itu mungkin harus lebih bagus ditata lagi kan, karena tujuan daripada pemerintah itu seperti pembukaan Undang-Undang 45 itu kan begitu meningkatkan taraf hidup orang banyak, ya kan, artinya bagaimana supaya meningkatkan taraf hidup orang banyak ya, kesejahteraan. Itu tanggung jawab pemerintah gitu loh, ya kan? Betul. Jadi pemerintah juga harus perlu memperhatikan ini gitu loh. Iya kan? Jangan sampai terjadi lagi PHK seperti kemarin kita lihat di beberapa Jawa ada beberapa PHK dan juga sekarang ini ya kan? Isu-isu terkini kan itu PHK. Kenapa terjadi PHK tadi itu ya kan? Kenapa sampai perusahaan menutup daripada dia punya usaha kan gitu. Ya, pemerintah juga harus memberikan daripada tadi itu ya kan, perhatian ya kan, solusi kan gitu ya, jangan sampai kan gitu ketika nanti terjadi PHK kan ini dikhawatirkan akan menimbulkan namanya adalah ya kan gejolak sosial kan itu ya kan, ya ini bisa juga mempengaruhi ketahanan daripada nasional kan gitu. Itu jadi kita himbau supaya pemerintah juga memperhatikan ya kan, supaya betul-betul menjaga daripada itu tadi kestabilan antara pekerja dan pengusaha kan gitu. Ya undang-undang tetap diperbaiki sesuai dengan daripada perkembangan kan gitu. Itu harus tadi diikuti daripada kehidupan bangsa. tetap harus diikuti, termasuk juga masalah daripada itu tadi daripada hak-hak mereka kan, termasuk hak untuk mendapatkan daripada kehidupan yang layak tadi ya kan, kesejahteraan yang baik kan begitu. Ya kan selama ini kan selalu media itu disampaikan suara-suara daripada kaum buruh kita itu menyampaikan supaya mereka mendapatkan penghidupan yang layak, kesejahteraan yang layak kan begitu. Ya kan? Ya kan tadi itu mereka salah satu aset negara. Tanpa ada buruh kan negara ini juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Ya kan? Pengusaha juga demikian ya kan? Pengusaha juga harus kita juga lindungi kan gitu, iya kan, kemudahan berusaha, makanya lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2003 kan itu untuk investasi, ya kan, nah kita harus lindungi juga gitu, jadi jangan sampai contohnya ada perizinan-perizinan yang sulit kan begitu, ya kan, kemudahan berusaha lah, ya kan, nah jangan sedikit-sedikit bahwasanya itu dijadikan semacam jadinya mempersulit, memperlambat begitu, ya kan? Iya, betul. Nah, itu kan kebanyakan. Iya, kita harus mendorong gitu loh. Jadi harus buka-bukaan di sini, Bang. Karena dalam harus prakteknya itu harus memang banyak. Iya, itu praktek-praktek yang kita lihat ya. Iya, kita lihat selama ini. Makanya kita mendorong supaya ini menjadi salah satu PR daripada Pak Presiden juga bersama daripada menteri-menteri terkait kan gitu. Termasuk pemerintah juga kan gitu. Betul. Nah, itu dia. Itu mungkin Bung Albert. Oke, baik. Terima kasih Pak Naga sudah memberikan ilmu lah kepada sahabat Bankum Berbicara yang menonton episode kali ini. Nah, untuk mengakhiri video kita, untuk mengakhiri daripada edukasi kita pada hari ini, satu kata untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kepada para pengusaha dan pekerja. Baik, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah dibuat daripada pemerintah itu sangat bagus
untuk melindungi daripada baik pengusaha maupun daripada pekerja. Namun lebih baik lagi supaya itu undang-undang tersebut disesuaikan dengan daripada punya perkembangan daripada dia punya ini perkembangan zaman ya kan, daripada kehidupan masyarakat sehingga betul-betul bisa bersinergitas ya kan, untuk dapat artinya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi seluruh bangsa Indonesia. Demikian. Baik, untuk para pengusaha? Untuk para pengusaha, bahwasanya kami berterima kasih kepada para pengusaha yang selama ini tetap bahwasanya mendukung daripada kita punya untuk perkembangan bangsa dan negara ini ya kan. Ya, tetapi kami harapkan kepada para pengusaha supaya tetaplah bahwasanya untuk berupaya untuk selalu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para buruh kan begitu. Betul. Ya kan? Ya. Artinya jangan selalu memikirkan lebih kepada keuntungan ya, pribadi. Ya, keuntungan, tetapi ya harus betul memperhatikan, memperdayakan daripada para buruh-buruh ya, khususnya buruh-buruh kita ya, Bung Albert, apalagi yang masih dalam hal ini taraf hidupnya, kesejahteraannya masih jauh di bawah daripada yang layak begitu. Mungkin demikian. Baik, untuk para pekerja. Ya, buruh. Tadi para pekerja tadi bahwasanya para pekerja kita sampaikan ya kan, untuk tetap bekerja ya kan, ikuti sesuai dengan aturan, bekerja berdasarkan daripada undang-undang, bekerja berdasarkan PP maupun PKB ya. Artinya jangan terlalu menuntut sesuatu hal yang di luar daripada yang ada aturannya begitu. Betul. Ya kan? Ya, bahwasanya bersinergilah, bergandengan tanganlah dengan para pengusaha ya kan, untuk menciptakan daripada hubungan baik ya, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan daripada para kaum buruh. Demikian. Baik, terima kasih kepada penonton setia Bankum Berbicara yang telah menonton episode kali ini. Ya, semoga ilmu dan pencerahan yang telah diberikan oleh Pak Efesus Dewan Marlan Sinaga membuat kita menambah kasaran, dan menambah wawasan. Ya. Nah, dan juga kami menghimbau kepada penonton setia Bankum Berbicara, jangan lupa share video ini, komen, like, dan subscribe, oke? Dan saksikan terus episode-episode selanjutnya karena bakalan banyak sekali edukasi-edukasi yang akan kita berikan ke depannya. Sampai jumpa kembali hanya di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.